Assalamualaikum. Hi guys, today I'm going to show you on how to make the hot spicy noodle. Kali ini saya akan membagikan resep membuat mie setan yang super pedas, atau biasa juga disebut dengan mie bledek. Apapun namanya, yang jelas olahan yang satu ini pedasnya emang benar-benar nendang ya. Pedasnya terlihat mantap. Dan ternyata mie setan ini bumbunya nggak yang ribet ya. Bahan-bahannya juga mudah didapat. Selain itu juga cocok banget buat ide usaha rumahan. Oke, penasaran kan gimana cara membuatnya? Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, kita bikin topping ayamnya dulu ya guys. Yang dibutuhkan yaitu 3 sendok makan baceman bawang, atau bisa diganti dengan 3 siung bawang putih cincang dan 3 sendok makan minyak goreng untuk menumis. Tumis hingga harum. Selanjutnya 250-300 gram file ayam, potong dadu atau diiris tipis sesuai selera. By the way, ini potongan ayamnya agak kecoklatan karena sebelumnya sudah saya marinasi dengan cara menambahkan 1 sendok makan kecap manis dan 1 sendok makan perasan jeruk nipis. Lalu diaduk rata, didiamkan selama 30 menit, kemudian kembali dicuci bersih. Dengan begitu, rasa asam jeruk nipisnya hilang, tapi potongan ayam jadi tidak amis dan cepat empuk saat dimasak. Oke, masukkan. Tambahkan 1/4 sendok teh garam halus, 1/4 sendok teh bubuk kaldu atau Royco, atau bisa diganti dengan kaldu jamur. 1/4 sendok teh lada bubuk. Aduk rata. Kemudian tambahkan juga 1 sendok makan saus tiram. Aduk rata dan tambahkan setengah gelas air. Aduk lagi hingga kering dan air asat ya guys. Nah, kalau sudah asat begini, jika suka tambahkan setengah sendok teh bubuk oregano. Yang ini optional ya, jadi boleh dilewatkan. Harumnya sudah kemana-mana ya, jadi bikin lapar deh. Oke, tempatkan di wadah. Sisihkan. Selanjutnya kita bikin untuk minyak ayamnya. Bahan yang dibutuhkan yaitu 50-70 ml minyak goreng atau kurang lebih sekitar setengah gelas. 2 sendok makan baceman bawang, bisa diganti dengan 2 siung bawang putih geprek. By the way, untuk baceman bawang ini tutorialnya sudah kami upload di video sebelumnya ya. And for the link, please check in the description box of this video. Oke, masukkan. Tumis hingga harum. Selanjutnya, tambahkan potongan lemak dan kulit ayam secukupnya, sekitar 1 genggam ya. Kira-kira sekitar 50-60 gram. Goreng sampai kuning kecoklatan. Jangan lupa tambahkan 1-2 sendok makan minyak wijen. Setelah matang, matikan api. Jika perlu, saring. Kalau sudah disaring, hasilnya jadi begini ya guys. Atau
kulit ayamnya tetap diikutkan begini juga boleh. So, the choice is in yours. Well guys, yang ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan untuk bahan sambal. Untuk sambalnya, bahan yang dibutuhkan yaitu 15-20 buah cabai rawit sesuai selera. Lalu juga 15-20 buah cabai keriting merah sesuai selera. Rebus cabai dengan secukupnya air sampai agak layu. Lalu tiriskan. Selanjutnya, tambahkan sejumput garam atau sekitar 1/4 sendok teh. Lalu 1/4 sendok teh bubuk kaldu atau roiko. Ulek dengan tingkat kelembutan sesuai selera. Oke, jika sambalnya sudah siap, berikutnya kita siapkan untuk topping dan mie-nya ya guys. Untuk toppingnya sesuai selera saja. Dan berhubung saya suka banget sama lalapan sayur, jadi ini saya menggunakan topping selada, irisan tomat, dan mentimun. Sementara untuk gorengannya, ada potongan sosis dan bakso. Jadi sosis dan baksonya ini sudah digoreng ya. Jika suka bisa ditambah dengan pangsit goreng. Lalu ada potongan daun bawang secukupnya, juga ada daun kemangi, optional ya. Ditambah bawang merah goreng juga mantap. Sementara untuk mie-nya, itu boleh menggunakan mie basah atau mie kering. Dan ini saya menggunakan 7 keping mie kering. Ini menggunakan merek Ekomi ya, yang murah meriah. Jadi, seperti biasa, mie direbus dengan air mendidih dengan ditambahkan sedikit minyak agar tidak lengket. Setelah itu, tiriskan. Usahakan saat merebus minyak itu jangan terlalu lembek ya. Oke, kalau sudah lengkap begini, sekarang waktunya di plating ya guys. And the next step is the time to serve. Ambil secukupnya mie, lalu tambahkan sedikit garam, sedikit saja biar nggak keasinan. Penggunaan garam ini bisa diganti dengan kecap asin ya. Lalu tambahkan 1-2 sendok makan minyak ayam. By the way, jika suka juga bisa ditambahkan dengan sedikit saus tiram atau roiko biar makin gurih ya. Cuma kalau menggunakan saus tiram atau roiko, takaran garamnya itu sedikit saja biar nggak keasinan ya. Jadi dikira-kira intinya sih sesuai selera saja. Lalu tambahkan sambal sesuai selera, aduk hingga rata. Kemudian, tempatkan di piring saji. Beri topping ayam tadi dan tambahkan juga pelengkap lainnya seperti timun, tomat, bakso, dan sosis goreng, juga irisan daun bawang. Oke, mie setan bledek ala The Hasan Video siap disantap. Mantap banget ya. I bet I'm gonna love it. Kalau suka juga bisa ditambahkan pangsit goreng dan taburan bawang goreng. Oke, berikutnya tips dan trik seputar mie setan. Untuk penggunaan mie tidak harus mie kering ya. Kita juga bisa menggunakan mie basah atau boleh juga menggunakan jenis mie lidi, jadi sesuai selera. Begitu juga untuk bumbunya, silahkan jika kurang cocok bisa dimodif sesuai selera. Saat meracik mie, misalnya, kita juga bisa menambahkan sedikit lada bubuk jika suka. Exactly. In this case, you can choose what kind of taste that you love to. Agar terlihat banyak, untuk kerupuk pangsitnya bisa dipotong kotak kecil-kecil seperti ini. Begitu juga dengan cara memotong sosisnya ya. Biar terlihat melimpah dan penuh, sosis dipotong tipis seperti ini.
Modal total untuk satu resep ini habisnya itu sekitar Rp27.000. Itu sudah termasuk bahan-bahan, ayam, gas, dan kemasan styrofoam ya. Jika menggunakan kemasan styrofoam begini, satu resep ini bisa jadi 8 porsi. Nah, untuk satu porsi ini harga jualnya itu sekitar Rp10.000–12.000. So, jika menggunakan kemasan styrofoam dengan modal bersih Rp27.000 per satu resep, itu bisa menghasilkan omset sekitar Rp80.000 sampai Rp96.000. Wah, untungnya hampir 200% kan ya? Sementara jika menggunakan kemasan Mika model ini, itu kan harga per kemasannya bisa sampai Rp1.200. Sementara kemasan styrofoam itu cuma sekitar 200 atau 300 perak saja. Jadi selisih modal untuk membeli kemasan itu nambah sekitar Rp1.000 per bungkus. Dan jika menggunakan kemasan Mika ini, porsi mie-nya itu agak banyakan sedikit ya. So, untuk satu resep ini cuma jadi sekitar 7 porsi. Artinya, modal untuk beli Mikanya itu butuh tambahan sekitar Rp7.000. Jadi, modal total untuk satu resep ini jika menggunakan kemasan Mika butuhnya itu sekitar Rp35.000 ya. Karena modalnya lebih banyak, porsinya juga lebih melimpah, kemasannya juga terlihat lebih wah kan ya. Otomatis harga jualnya juga jadi naik, yaitu sekitar Rp12.000–15.000 per bungkus. So, omset total untuk satu resep dengan kemasan Mika itu dapatnya sekitar Rp84.000 sampai Rp105.000. Oh, lumayan banget kan ya? Jadi, untuk kemasannya silahkan dipilih sesuai selera. Mau yang biasa atau yang wah, it is entirely up to you. Dan harga estimasi di atas tadi itu sebenarnya sama sekali nggak mutlak. Jadi, untuk menentukan harga jual itu ditentukan dengan harga modal yang kita keluarkan. Sementara harga bahan-bahan di setiap daerah itu kan berbeda-beda. Begitu juga dengan daya beli konsumen, di suatu daerah itu juga beragam. Jadi, untuk menentukan harga, sebaiknya dilihat dulu modalnya habis berapa. Diteliti juga daya beli di masyarakat setempat itu seperti apa, baru kita tentukan keuntungannya. Yang minimalnya itu kita bisa untung 100%, dan jika keuntungan 150% itu ternyata harganya masih wajar, ya it's okay, nggak masalah ya. Jadi, kenapa sih harus untung minimal 100%? Karena bikin masakan itu berat banget ya, dan Dilan sekalipun gak bakal sanggup menanggung itu. Jadi kalau masak itu kan kita harus menguasai resepnya. Belum lagi kendala kalau resepnya gagal. Kalaupun sudah berhasil dan enak, kendala lainnya lagi kalau nggak laku dijual. Jadi emang tantangan banget sih yang namanya jualan makanan. Tapi kalau kita tetap bisa optimis, niatnya benar-benar bismillah agar bisa bikin masakan yang enak dan halal, insya Allah dengan harga berapapun, kalau pelanggan sudah cocok, pasti akan selalu dicari ya. Jadi harus yakin ya, nggak boleh yang pesimis. Oke, intinya sih, di mana ada niat dan juga ada usaha, pastinya di situ juga bakal ada jalan ya. Aduh, wis lah yuk, yakin lah yuk. Kat mau kita perlu supaya orang mandek-mandek. Nyong wis kesel banget kia lah. Ya wis, nyong kira iku baik. Resep mantap gawe mie setan gledek kalau dekasan video. Waduh, jenengannya gak nih mie setan. Sing badok mine anu genderuwo apa? Sorry nyong lah, mending mangan mie mentah baik ya. Nyam, 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 nyam. Okay, I think it's enough. I hope you guys enjoyed this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.